Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul kita melihat yang terjadi di mana seorang ayah tega menghabisi nyawa putrinya dan juga menganiaya istrinya. Apa yang kita lihat sekarang ini saudara adalah sesuatu hal yang memang mengerikan ya. Saya ketika melihat berita ini sangat sedih, mengingat anaknya yang umur 12 tahun ya. Ada yang mengatakan 13 tahun ya di beberapa berita teman-teman. Tetapi masih sangat kecil saudara ya. Karena hanya masalah-masalah rumah tangga, terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, akhirnya tidak bisa menguasai emosi, tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya dia membabi buta saudara dengan menggunakan benda tajam. Dan ternyata saya baca beritanya dia adalah seorang PNS. Nah ini saudara, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka terjadi hal-hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Itu sebabnya kita saling mengingatkan. Saya sebagai hamba Tuhan, kita saling mengingatkan saudara. Itu sebabnya dalam 2 Petrus yang ke-1 ayat 12 dikatakan begini saudara. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Artinya apa saudara? Kita butuh saling mengingatkan. Walaupun mungkin kita berkata bahwa saya sudah tahulah, saya sudah tahu juga tentang hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang kita perlu untuk diingatkan. Ada yang berkata, tidak usahlah khotbah. Ya, sok suci lo, sok benar lo. Ya nggak ada masalah saudara mereka berbicara seperti itu. Tapi saya sebagai yang mengetahui firman Tuhan, harus tetap mengingatkan kepada kita siapapun saudara. Karena kejahatan itu bisa terjadi kepada siapapun. Kita tidak pernah, mungkin juga Bapak ini tidak pernah berpikir akan melakukan hal seperti itu saudara. Tetapi ketika ada masalah dan kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan diri kita, inilah yang terjadi. Harus menyesal. Orang tua mana yang tega melakukan hal seperti ini saudara? Ketika orang itu penuh dengan kemarahan, kita lihat saudara, anak sendiri jadi korban. Apalagi kasus juga yang sedang menimpa Pak Sambo. Saya melihat bahwa kasus ini hampir sama saudara. Tidak bisa mengendalikan emosi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sambo sendiri tidak bisa menguasai dirinya saat itu. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada kita orang-orang percaya, kuasailah dirimu. Penguasaan diri itu buah roh saudara. Karena itu perlu dalam kehidupan kita ini tetap bersekutu dengan Tuhan. Pada saat ada kemarahan, kita langsung ingat, Tuhan, kuduskan saya, mampukan saya. Sehingga kita bisa mengendalikan diri kita, saudara. Inilah akibat ketika tidak bisa mengendalikan diri. Dan saya berdoa, orang-orang yang juga berkomentar negatif, yang menganggap bahwa saya sok suci pada saat menyampaikan kebenaran, mereka bisa mengendalikan diri. Karena kita menyampaikan kebenaran saja, saudara, mereka berkata bahwa sok suci loh. Artinya mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka pada saat saya menyampaikan kebenaran. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan hal-hal yang jahat. Kita berdoa supaya bisa mereka mengendalikan diri juga, saudara ya. Itu kerinduan saya. Seharusnya keluarga, anak-anak, istri harus dilindungi, saudara. Tetapi kadang-kadang inilah realita hidup yang kita lihat. Karena apa? Tidak mampu mengendalikan diri. Alkitab berkata kepada kita, saudara, kuasai dirimu. Ketika terjadi percekcokan antara suami istri, kuasai diri. Jangan meledak-ledak, saudara. Jangan panas hati. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, mintalah Tuhan memimpin saudara, supaya kita bisa menguasai dan mengendalikan diri. Itulah firman Tuhan. Tuhan memberkati.